salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia Kristi Pasaribu, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Budi Insani. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nurmalasari Bor Simanjuntak. Beliau merupakan salah satu guru yang mengampu mata pelajaran prakarya di SMP Budi Insani. Selamat pagi, Bu. Ya, Gimana kabarnya hari ini, Bu? alhamdulillah baik. Gimana dengan ibu sendiri? Puji Tuhan saya baik, Bu. Syukurlah ya, Bu ya. Nah, hari ini, Bu, kita akan mengadakan percakapan observasi ya, Bu ya. Nah, nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Nurmala lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan observasi di dalam kelas. Nah, adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, kenapa kita hari ini, Bu, melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan bagi Ibu Nurmala ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, atau lebih tepatnya supaya Ibu lebih siap gitu, lebih percaya diri ya, Bu ya. Nah, sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi Ibu ya. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu yang berkenaan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk materi pengolahan Bu, pengolahan hasil peternakan dan perikanan itu siswa dapat menyampaikan secara lisan, terus pengertian dan mengenai jenis dan manfaat dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Kemudian siswa mampu mengelompokkan menjadi bahan olahan pangan seperti jadi selain itu juga siswa mampu merancang atau membuat produk olahan makanan dari bahan setengah jadi menjadi bahan pangan yang memiliki cita rasa yang tinggi. Setelah itu, setelah mereka melakukan produk itu, diharapkan mereka mampu mempresentasikan produk olahan hasil peternakan tadi itu menjadi makanan untuk wilayah setempat. Seperti itu, Bu Setia. Baik Ibu, jadi yang saya simak ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya, Bu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang akan ingin Ibu kembangkan nanti di kelas? Untuk area pengembangan sendiri itu saya ada 2, Bu. Yang pertama untuk pengetahuan dan keterampilannya. Untuk pengetahuannya tersendiri itu diharapkan siswa itu tadi bisa mengelompokkan dan mengelompokkan hasil peternakan dan perikanan itu menjadi makanan dan olahan panganan setengah jadi. Kemudian untuk keterampilan sendiri mampu mengolah hasil ternak dan perikanan menjadi makanan yang memiliki cita rasa yang Baik Ibu, jadi untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada 2 ya, Bu ya. Pertama itu aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan pada murid ya, Bu ya. Nah, saya juga ingin mendengar, Bu, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Contohnya seperti strategi pembelajaran apa yang dipakai, kemudian metode apa yang dipakai, ataupun model pembelajaran apa. Mungkin bisa Ibu ceritakan, Bu? Untuk rancangan pembelajaran tersendiri itu Bu, saya menggunakan model problem based learning. Kemudian itu melakukan metode kelompok sesuai dengan keterampilan dan kemampuan siswanya, diskusi, terus melakukan kuis dan tanya jawab. Untuk strateginya sendiri saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi kepada sosial dan emosional anak itu sendiri. Baik Ibu, jadi untuk rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu sampaikan Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode itu diskusi, tanya jawab, penulisan kerja kelompok ya. Nah, baiklah Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Untuk materi ini sendiri sebenarnya saya menggunakan
video sih Bu. Kemudian setelah itu menggunakan gambar siswa. Baik, Ibu. Berarti Ibu memakai video dan membakar JLKPD ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan ini? Seperti di hari apa, di kelas berapa, dan di les berapa gitu? Untuk jadwalnya sendiri itu Bu diadakan di hari Rabu, di kelas 9 SMP itu di jam. Baik Ibu. Jadi Ibu nanti pelaksananya di hari Rabu, di kelas 9 dan di les ke 5 ya Bu ya. Nah baik Ibu, nanti saya akan datang ke kelas Bu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan melihat proses pembelajaran Ibu, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah untuk itu Bu, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi nanti di dalam kelas, kita akan kembali lagi ya Bu ya. Kita akan melakukan kegiatan namanya pasca observasi. Jadi di kegiatan ini nanti ada saya, ada Ibu, dan ada juga pengajar praktik ya Bu ya. Nah sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Dari pembicaraan kita ini saya jadi tahu kan Ibu materi apa yang akan disampaikan, kemudian media dan kelas pembelajaran apa yang akan kita jadi di dalam kelas. Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama Ibu Cynthia. Dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya Ibu dalam percakapan praobservasi ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu di kegiatan observasi kelas ya Bu. Nah, demikian percakapan kita hari ini Bu. Sampai bertemu lagi di observasi kelas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan selamat melaksanakan observasi kelas ya Bu ya. Selamat pagi Bu. Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalau begitu nggak ada yang absen kan? Nggak ada Bu. Sebelum mulai pembelajaran prakarya kita hari ini, kita mulai berdoa dulu. Oke, Putri pimpin doanya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran kita mengenai pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan, Ibu mau ice breaking sebentar ya. Coba berdiri. Oke, ketika bilang tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, gitu ya. Terus tempo 5. Oke? Bisa coba ulangi. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Oke, coba sekali sama-sama. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Oke, terima kasih Ibu semua, boleh duduk kembali. Oke, hari ini seperti yang dibilang tadi, tema kita adalah pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Untuk pembelajaran materi hari ini, Ibu mengharapkan itu kalian bisa menjelaskan apa itu dianya manfaat dari hasil peternakan dan perikanan serta bahan pangan hasil peternakan. Kemudian Ibu mengharapkan kalian bisa mendeskripsikan hasil dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi bahan yang setengah jadi menjadi bahan jadi. Oke? Sekarang Ibu bikin kelompok Intan sama Filia satu kelompok, berempat ya kan? Ini bertiga. Kalian kelompok apa? Kan, coba itu tesnya itu gimana? Bentuknya seperti apa ini kan? Warnanya ini. Kenapa ya komen? Terus ikan itu rasanya seperti apa? Oh, baru iya.
Tadi kan nama kelompoknya tadi kita buat strawberry tuh. Nah, di atas tuh buat nama kelompoknya strawberry. Terus anggotanya siapa? Putri. Iya. Terus dari yang misalnya itu ada ikan, udang, cumi, rumput laut, daging. Nah, itu termasuk kalian pilih salah satu. Pilih salah satu. Saya telur. Oke, telur itu gimana sih bentuknya? Warnanya itu telur itu gimana ya? Kalian mendeskripsikan di kolom nanti baru presentasikan. Udah? Oke. Siapa duluan? Kelompok siapa? Kelompok buah peach. Coba presentasikan. Coba. Siapa yang mewakili kelompok? Bertiga deh, tiga-tiganya. Ayo bertiganya, mendeskripsikan. Ya, coba. Enggak, kami dari kelompok ini mempresentasikan atau menjelaskan. Nama dong. Nama kami dari kelompok Botis. Saya Bella, Nolan. Iya. Oke, yang lainnya perhatikan apa yang di depannya. Kami dari kelompok Botis, nama saya Priska. Nama saya Nala. Jenis bahan yang kami ambil susu. Itu bentuknya cair, warnanya putih, rasanya dari nama gambar. Tujuannya dengan dari gambar, susu bisa buat jadi yogurt atau mentega. Oke, kalian pilih tadi susu. Oke, aku tanya, susu itu hasil bahan hasil peternakan atau berikan? Peternakan. Oke, manfaat dari susu apa? Menyehatkan tubuh satu. Oke, yang kedua? Menyegarkan apa? Oh, menyegarkan tubuh. Selain itu, susu mengandung apa? Mengandung air. Oh, susu mengandung apa? Manfaat buat tubuh selain apa lagi? Untuk tulang. Oke, terima kasih kelompok Botis semuanya dong. Oke, selanjutnya kelompok mana? Anggur. Oke, kita lihat anggur. Maju ke depan. Oke, sini ya. Coba. Kami dari kelompok anggur. Nama saya Dede, Dina. Oke, terus kami ingin presentasikan tentang kita. Jadi kita kan Bahan ikan lele, bentuk pada warna hitam. Rasa manis. Oke, terus
Hah? Ikan salmon. Oke, kalau peternakan apa aja? Ayam, bebek. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya kelompok kebiri. Kami dari kelompok strawberry. Perkenalkan, nama saya Putri. Nama saya Reza. Di sini saya akan mengidentifikasi ciri fisik telur. Jenis bahan telur, bentuk bulat lonjong, warna coklat muda, rasa gurih dan hambar. Hubungannya dengan budaya setempat, telur asin. Diolah menjadi telur asin. Selain telur asin apa lagi? Telur dadar, telur mata sapi. Terima kasih kelompok strawberry. Coba ibu mau menunjuk beberapa satu orang. Coba Bella. Ide cumi-cumi itu gimana sih bentuknya? Coba identifikasi. Cumi-cumi. Cumi-cumi itu bentuknya seperti apa? Cumi-cumi seperti dan coba cumi-cumi itu gimana? Coba ada yang bisa menjelaskan? Coba deskripsikan dari cumi-cumi. Cumi-cumi bentuknya gimana? Warnanya apa? Terus cumi-cumi itu memiliki apa? Memiliki tinta, oke. Terus apa lagi? Memiliki uangnya plastik. Oh ya ada. Oke, terus apa lagi? Warna dari cumi-cumi apa biasanya? Jadi itu ketika akunnya udah di warna pink gitu kan. Terus apa lagi? Oke. Daging cumi-cumi itu gimana sih? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Stop dulu Pak. Assalamualaikum. Demikian pembelajaran kita tentang hasil pengolahan dari hasil peternakan dan perikanan. Ibu harapkan nanti di rumah kalian masing-masing satu orang buat buku, misalnya hasil peternakan berapa minimal satu orang itu dua, kemudian kalian deskripsikan enak untuk tugas minggu depannya. Oke? Oke. Kalau gitu sebelum